Hai semuanya, perkenalkan, namaku Elfrianka Rizky Safitri. Di sini aku mau jelasin tentang new normal di dunia kampus. Pertama, apa sih sebenarnya new normal itu? New normal itu suatu kebiasaan baru yang memudayakan kita untuk hidup bersih dengan cara menggunakan masker jika bepergian keluar. Setelah itu, jangan lupa membawa hand sanitizer dan juga mencuci tangan sering mungkin. Jangan lupa tetap berjaga jarak antar pengunjung yang lain. Pemerintah saat ini sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat untuk mempersiapkan langkah-langkah menghadapi masa new normal. Kemendikbud juga sudah mengumumkan bahwa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli 2020. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang mengeluhkan kebijakan ini, dikarenakan kekhawatiran pada saat ini wabah COVID-19 sudah teratasi atau belum. Selain itu, keluhan ini mungkin juga berkaitan dengan keraguan apakah kampus sudah siap untuk menerapkan berbagai aturan dari pemerintah. Apakah semua kampus, baik negeri atau swasta, baik di daerah ataupun di kota, sudah siap menerapkan new normal ini? Hal-hal seperti sumber daya manusia dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana diperlukan sebelum mengambil kebijakan-kebijakan terkait memasuki masa new normal di kampusnya masing-masing. Mengingat bahwa warga kampus banyak sekali, mencapai ribuan, maka dari itu perlu dipertimbangkan agar kehadiran mahasiswa di kampus berkurang. Strategi dalam menghadapi masa new normal di kampus: melonggarkan kegiatan. Melonggarkan kegiatan di sini maksudnya adalah tidak memaksakan adanya acara yang membuat warga kampus berkerumun. Setelah itu, memperketat aturan. Jika memang terlaksananya acara, kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah. Menyiapkan mental sivitas akademika dalam menghadapi masa pandemi ini. Kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap produktif dimanapun kita berada. Selanjutnya, tindakan terhadap COVID-19 ini. Menyiapkan sarana dan prasarana seperti meletakkan tanda silang di tempat duduk agar tidak duduk bersebelahan. Selanjutnya, mencuci tangan sesering mungkin di air mengalir ya. Setelah itu, mengecek suhu badan dan jangan sampai di atas 37 derajat karena itu salah satu terindikasi terkena COVID-19 ini. Dan jangan lupa memakai masker dimanapun kalian berada. Jika memang ada keperluan di kampus, jangan lupa menerapkan masa karantina. Bagi mahasiswa dari luar daerah kampus tersebut harus menjalani masa karantina selama 14 hari agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Kebijakan yang dapat diambil oleh kampus: merelaksasi aturan. Merelaksasi aturan bayaran mungkin dengan pengurangan UKT kepada mahasiswa yang terdampak ekonominya dalam masa pandemi ini. Memberikan kelonggaran kepada mahasiswa akhir dan memberikan bantuan untuk mahasiswa. Kesiapan kampus untuk menuju new normal. Menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area kampus. Strategi yang dapat dilakukan yang lainnya adalah mengurangi jumlah tatap muka dan menggantinya dengan kuliah online. Jika diadakan kelas offline, baiknya memberi jarak 1 meter antar mahasiswa dan bisa juga dengan cara membagi mahasiswa di dalam satu kelas. Jika kelas pertama isi 20 mahasiswa dan kelas kedua isi 20 mahasiswa, dosen perlu secara aktif dan kreatif merancang proses pembelajaran agar semua mata kuliah tercapai.
Masalahnya adalah banyak dosen yang belum siap dalam pembelajaran online ini. Hal ini terlihat dari masih ada dosen yang belum menggunakan aplikasi e-learning dalam pembelajaran online yang sudah berlangsung kurang lebih dalam 4 bulan ini. Hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi kampus untuk menghadapi semester baru nanti. Permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa keterbatasan jaringan. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang tempat tinggalnya berada di daerah terpencil. Strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, keefektifan belajar. Kita harus memanage waktu, kapan kita harus belajar, kapan kita harus main, agar tidak lupa bahwa kita sedang melakukan pembelajaran secara online. Belajar kedisiplinan diri. Kita harus set alarm agar tidak telat mengikuti jadwal kuliah online ini. Solusi untuk menghadapi masa pandemi ini. Yang pertama, kita tidak boleh menyerah atas pandemi ini. Kita harus tetap semangat untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Selanjutnya, tetap berjuang dan tetap fokus terhadap apa yang akan kita tuju dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir adalah mengembangkan soft skill kita. Sekian video dari aku kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.